Jadi ketika Kristen membuat suatu doktrin atau menarik suatu doktrin daripada ekstrak yang daripada kitab suci, dia tidak selalu harus apa yang dikatakan secara spesifik, tetapi juga apa yang bisa tersirat di dalamnya. Biar saya catat, ada dalilnya tidak? Itu 2 Timotius 3 ayat 16-17. Itu Paulus, Timotius. Pengajaran kan pengikut Kristus apa pengikut Paulus? Yang saya tanyakan, Anda mengatakan Anda pengikut, Anda kan Kristen. Ini distraction, itu adalah red herring karena ini distraction. Saya harus selesaikan dulu tadi. Oke, siap. Mohon maaf, siap lanjut. Siap. Oke, siap. Siap lanjut. Tolong jangan menggunakan istilah bahasa Inggris. Saya kira Pak Nurdin kalau menurut. Iya. Bahasa Indonesia ini saja dibuat kita terputar-putar, apalagi bahasa Inggris, Pak. Distraction itu maksudnya dikacaukan, dialihkan dengan baru tadi kan dikatakan mau ditanya mau minta pembuktian, katakan Yesus itu Tuhan mana kan? Bukan, saya minta dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dirinya. Itu. Mengatakan Yesus menuhankan dirinya. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan kepada dirinya. Dalilnya mana? Sehingga sampai sekarang Kristen itu adalah Kristen menyembah kepada Yesus, bertuhan kepada Yesus. Kan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Betul. Pasti yang kalian ikuti perkataan, perbuatan, pengajaran. Kan? Betul. Nah, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Banyak. Banyak. Satu saja, jangan banyak. Satu saja. Yang paling sering lah Yohanes 3 tadi itu. Sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Waktu saya masih lebih, Kak. Iya. Iya, silakan bagi dua saja sama. 22 menit. Iya, bagi dua saja. Satu orang 10 menit. 11. Iya, bagi dua saja biar Pak Michael, Pendeta Michael ambil waktu saya. Kita bagi dua waktu lah saya. Oke, di sini dikatakan Yohanes 16 kita tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengalami dan seterusnya. Tapi di ayat 18 dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Ya, barang siapa tapi dikatakan tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Sehingga percaya kepada Yesus ini, ya, itu adalah mutlak, ya, yang istilahnya tindakan daripada setiap murid Kristus ini, ya, yang di dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi di sini tadi ditanya satu ayat ya, ini ayatnya satu contoh. Tapi bukan berarti menuhankan, di mana Kristus menuhankan bukan berarti di mana dia sebelumnya manusia, kemudian Yesus itu kemudian menjadi Tuhan, sifatnya menjadi Tuhan. Itu bukan yang di dalam konsep kekristenan, di mana sebenarnya dia sudah ada sejak kekekalan sesuai Yohanes 1 tadi, dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dia tetap jadinya Tuhan manusia sampai selamanya. Ya, jadi itu menuhankannya sekali lagi dengan catatan asumsi seperti tadi. Nah, ini yang Pak Rode minta itu satu ayat di mana Yesus mengajarkan kepada para muridnya dia itu Tuhan. Dan saya kira yang Pak Rode maksud dengan Tuhan itu Allah ya. Iya.
Allah. Karena tadi kan, Jadi bukan Tuhan iya, Allah, tapi God. Oke. karena tadi kan Anda mengatakan Allah anak, Allah Bapa, Ya. kan? Nah itu, Oke. makanya saya ambil analogi tadi. Ya, ya. Ada banyak, saya beri satu ayat yang dia mengatakan I am sebelum Abraham pun jadi. Lukas 8:58. Oke. Nah ini kata Yesus kepada mereka ini konteksnya lagi ya berdebat ya dengan orang-orang yang menolak dia pada waktu itu. Jadi sebelum Abraham jadi aku telah ada ini sebenarnya bukan lebih dari ini maksudnya, itu adalah I am, itu adalah sebutan nama diri daripada Yahweh ya, yang disebutkan di Keluaran 3 ayat 15. Ini artinya dia mengatakan dia mengklaim dirinya adalah Allah. Jadi makanya waktu itu konteksnya di saat itu dia dilempari batu. Ya jadi itu karena dia mengklaim dirinya dia Allah. Di situ salah satu contoh ayatnya yang mungkin Pak Lodi bisa menjelaskan yang Pak Lodi kita. Siap. Oh ya, aku ada sebelum Abraham ada, ya. Berarti Tuhan itu baru ada, bukankah Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan tetap ada sebelum kata ada itu, walaupun kata ada itu tidak ada lagi. Tuhan itu kan tetap ada. Kalau kita mengutip bahwa aku ada sebelum Abraham ada, Nabi Adam punya Tuhan siapa berarti? Karena Tuhan baru ada setelah Abraham ada. Kan? Aku ada sebelum Abraham ada. Kan? Kenapa tidak sekalian aku ada sebelum Adam ada? Adam kan lebih dulu kan? Berarti setelah Adam siapa Tuhan? Belum ada Yesus. Belum ada ini. Oke. Kenapa bukan sebelum Adam? Kenapa bukan sebelum Adam ya? Oke. Ini karena yang catatan dicatat pada saat itu perkataan Yesus itu adalah yang dijadikan patokan adalah Abraham. Sehingga kita menafsirkan apa yang namanya wahyu itu bukan berdasarkan daripada kenapa nggak dikatakan bersifat hipotesis, kenapa nggak dikatakan begini, dikatakan begitu, sesuai dengan ekspektasi kita. Melainkan dalam menafsirkan firman itu haruslah daripada secara objektif. Bagaimana pemikir yang Yohanes pada yang menulis ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, ketika telah menuliskan, kita berusaha sebisa mungkin menyelami bagaimana alur pikiran si penulis ini. Begitu. Ini karena kitab suci itu juga bersifat sebagai catatan historis. Ada narasi-narasi yang menurut fakta sejarah. Ini adalah percakapan yang tercatat pada saat itu. Jadi misalnya kalau mau menjadi catatan detektif kriminal yang terjadi masa lalu, itu cuma ada barang buktinya begini. Tapi kalau ekspektasi ngomongannya yang lain, itu kan kita nggak bisa, emang adanya cuma itu saja. Tetapi lewat dari situ kita kan bisa menarik kesimpulan daripada yang sudah ada, yang yakni di sini, daripada kata-kata Yesus di sini, Abraham jadi sebelum Abraham jadi aku telah ada ini. Dan ini adalah salah satu contoh daripada kelaiman Yesus adalah Tuhan, dan itu adalah mutlak. Setiap yang menjadi pengikut Kristus, jadi Kristen, mempercayai bahwa Yesus itu adalah bukan hanya manusia biasa saja, yang melainkan juga Allah yang menjadi manusia. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Oke. Ya, itu kita kembali lagi kan. Saya harus menghargai itu karena itu adalah keimanan Anda. Namun saya belum menemukan pengajaran Yesus, karena yang saya tanyakan tadi pengajaran Yesus. Kalau saya bisa tunjukkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, mengajarkan untuk bertuhan kepada Allah Bapa. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa yaitu di langit. Kan? Nah itu Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, wahai murid-muridku, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Lukas 4:8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau harus berdoa. Bahkan dia mengajarkan kan kepada murid-muridnya untuk berdoa kan, kepada doa Allah Bapa itu kan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Begitu. Bagaimana bisa doa Allah
doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ini doa ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berarti murid-muridnya ini berdoa kepada Bapa yang di sorga. Kenapa sekarang Kristen berdoa kepada Yesus? Coba. Nah, dan tolong tadi saya sudah kutip masalah pembicaraan tadi di Ibrani 1 nomor 1 sampai 2, Pak Pendeta belum singgung itu kan, masalah Allah berbicara melalui pelantaran. Dulu Allah itu berbicara melalui pelantaran para nabi, sekarang Allah itu berbicara melalui pelantaran anaknya. Nah itu tolong itu jelaskan itu. Begitu. Apakah di situ Tuhan berbicara melalui pelantaran Tuhan, apa Tuhan berbicara melalui pelantaran utusannya? Itu yang saya minta di situ. Karena tadi kan Pak Michael mengatakan kepada saya, apakah di Islam Tuhan tidak bisa berbicara langsung kan? Nah, sementara di dalam Bible Anda itu ada. Coba Anda tanggapi itu, Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Slide. Nah ini adalah ini di zaman PL, Allah menyatakan wahyunya secara spesial, bisa lewat nabi-nabi, ya kita sebenarnya ada masih cara metode lain. Tetapi dikatakan di sini pada zaman akhir ini adalah klimaks daripada pernyataan khusus Allah. Di mana sebenarnya ketika mengadakan covenant, mengadakan mujizat di perjanjian lama lewat Musa, dan kemudian bersekutu dengan umat Israel lewat Teofani itu adalah di mana Allah menyatakan dirinya lewat penampakan, atau bisa dengan segala kecapan sensasi, bisa kemuliaan, atau bisa juga seperti sosok orang, ya. Nah ini di sini kalau itu masih belum apa-apa maksudnya. Jadi di sini dikatakan zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini adalah pernyataan klimaks, pernyataan khusus Allah secara klimaks, yang cara Allah menyatakan dirinya. Jadi kalau dulu ini dikontraskan dengan lewat perantaraan saja, ya, tetapi ini yang ayat kedua zaman akhir berbicara dengan perantaraan, dia secara langsung ya datang melalui rupa manusia, dan kemudian dia menyampaikan apa maksudnya sebenarnya, dan tujuan akhirnya sekali lagi itu adalah untuk hadir di tengah-tengah umatnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau orang itu masuk dalam persekutuan dengan Kristus lewat penebusan daripada jasa anak perantara ini, yang sekaligus pada waktu datang juga menjalankan kata Allah secara sempurna dengan mati dari korban pengganti di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematian. Nah, jadi ini maksudnya adalah sekali lagi mengkontraskan. Jadi ada klimaks daripada sebelumnya. Dari sebelumnya itu indirect, tidak langsung lewat Nabi, tapi ini secara langsung lewat anaknya. Maksudnya adalah ada satu pribadi itu, sehingga yang dari kediaman Bapa, yang tadi dikatakan Yohanes 1:18, hanya dia saja yang mengetahui Bapa, ya di benar dia karena dia anak generasi secara kekal, dan dia menyatakan Bapa, sehingga segala hal yang nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada apa-apanya ketika mewahyukan. Maksudnya dalam arti mereka hanya mewahyukan sama-sama saja, tetapi anaknya ini datang menjelaskan semuanya, apa yang maksudnya daripada dulu yang telah dijelaskan daripada nabi itu. Jadi inilah maksudnya. Jadi mungkin dalam bahasa teknisnya di dalam Islam, dia adalah nabi penutup. Tapi kalau di dalam Islam kita akan itu yang. Nah, tapi ini adalah ayat yang justru menunjukkan Yesuslah itulah yang penutup. Nah, ini maksudnya daripada yang 1 ayat 1 sampai 2 ini. Yesus adalah nabi penutup, begitu. Iya, begitu. Jadi dia nabi apa Tuhan? Masa nabi jadi Tuhan? Coba poinnya bagaimana bisa? Biar saya catat kan? Betul. Nabi apa Tuhan dia itu? Ya, dia ketika datang, dia mempunyai jabatan khusus. Jabatan khusus. Ya, ketika dia berinkarnasi, menjalankan, dia ada tugas spesifik jabatan yang namanya sang pengantara. Jabatan ini merangkum tiga aspek. Dia sebagai nabi. Dalam hal ini dikatakan dia sebagai nabi, dia juga menyampaikan apa maksud dari Allah sebelum-sebelumnya.
apa maksud Allah sebenarnya dinyatakan daripada Yesus. Makanya dia juga berkhotbah, ya, berkeliling dengan berkhotbah, berdakwah istilahnya. Nah, di samping itu juga dia adalah imam. Ya, imam itu dengan apa? Dia mempersembahkan korban, ya, kepada mewakili umatnya, tapi korbannya apa? Yaitu dirinya sendiri, yaitu dengan mati di kayu salib, ya, dia mencucurkan darahnya sendiri, dan korbannya itu adalah sempurna di mata Allah. Nah, itulah maksudnya dia juga rangkap sebagai imam. Dan satu lagi adalah dia sebagai raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Maksudnya, segala peruntukan, segala semua ciptaan di dunia ini, itu diperuntukkan untuk diberikan kepada sang anak ini. Itu bisa dijelaskan daripada gelarnya dia satu, misalnya daripada anak manusia, Daniel 7. Nanti kalau Pak Loding baca